Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aziza Wahidia Putri, NIM 212410101024 dari kelas Jaringan Komputer A. Di sini saya akan mempresentasikan jawaban dari UTS Jaringan Komputer. Jadi, di sini pada UTS ini, bagian pertama PC yaitu disuruh memasukkan IP address pada masing-masing PC sesuai tabel di bawah ini. Kemudian bagian 2 yaitu switch. Pertama ada switch 0, ubah hostname menjadi S0, beri banner MOTD dengan tulisan Authorized Personnel Only, beri password SDRCOM pada line console 0, beri password rahasia untuk masuk ke privilege. Pastikan ketika login pengguna diminta untuk memasukkan password baik pada line console 0 maupun privilege. Selanjutnya, begitupun juga dengan switch 0 dan switch 2. Langsung saja kita langsung ke switch 0. Jadi di sini pertama kita enable dulu. Bentar. Jadi setelah enable kita config, kemudian kita beri nama hostname S0, hostname S0, kemudian enable secret rahasia. Kemudian line console 0. Selanjutnya kita masukkan password. Apa tadi? Passwordnya UTS Jarcom. Kemudian login dan keluar exit. Kemudian kita beri banner MOTD personnel only. Authorized personnel only, baik. Kemudian kita end dan kita exit. Nah, sudah. Selanjutnya kita masuk ke switch 2 dan melakukan hal yang sama. Pertama di enable, kemudian kita beri nama hostname S1, enable secret rahasia, line console 0. Kemudian diberi password UTS Jarcom, login, exit. Kita beri banner MOTD Authorized Personnel Only. Kemudian kita end dan exit. Sudah. Selanjutnya ke switch 2. Baik, kita enable dulu. Enable. Ini hostname S2 dan enable secret rahasia di line console 0. Kemudian diberi password lagi, passwordnya UTS Jarcom, password SDRCOM benar, login,
exit, di banner MOTD, autoris, personal only. Autoris, personal only. Selanjutnya IN dan exit. Sudah selesai. Selanjutnya kita masuk ke memasukkan IP address ke masing-masing PC. Mulai dari PC 0, P configuration. Oh, ini kita copy saja. Ini sudah isi 2. Kemudian sudah, selanjutnya PC 2. PC 2. Selanjutnya PC 3. PC 3. PC 4. PC 5. PC 6. PC 7. Terakhir PC 8.
Baik, sudah selesai. Dan di sini kondisinya sudah 100%, maka berarti ini sudah selesai pengerjaannya. Selanjutnya di soal yang sudah disediakan, di sini kita disuruh mengubah bilangan desimal ke bilangan biner. Jadi di sini yang pertama ada bilangan desimal 180. Cara mengubah ke biner yaitu saya menggunakan cara dibagi dengan 2. Dan sisanya itu diurutkan dari yang paling belakang sini. Jadi pertama 180 dibagi 2 yaitu 90 sisa 0. Kemudian 90 dibagi 2 sama dengan 45 sisa 0. 45 dibagi 2 sama dengan 22 sisa 1. 22 dibagi 2 sama dengan 11 sisa 0. Kemudian 11 dibagi 2 sama dengan 5 sisa 1. Kemudian 5 dibagi 2 sama dengan 2 sisa 1. 2 dibagi 2 sama dengan 1 sisa 0. Dan 1 dibagi 2 sama dengan 0 sisa 1. Jadi pengurutannya dari sini 0, kemudian 0, ini 0, 0, 1. Jadi urut dari kanan ke kiri. Begitu juga dengan 1B ini yaitu bilangan desimal ke bilangan oktal. Jadi perbedaan dengan yang 1A tadi, 1A kan dibagi dengan angka 2, kalau desimal ke oktal dibagi dengan angka 8. Jadi 160 dibagi 8 sama dengan 23 sisa 6, kemudian 23 dibagi 8 sama dengan 2 sisa 7, dan 2 dibagi 8 sama dengan 0 sisa 2. Jadi bilangan desimalnya 190 saat dijadikan bilangan oktal yaitu 276. Dari penulisannya sama dari kanan ke kiri. Kemudian di sini ada bilangan biner ke heksadesimal. Jadi kalau heksadesimal itu dibagi dengan angka 16. Jadi 200 dibagi 16 sama dengan 12 sisa 8. Mohon maaf di sini terdapat kesalahan. Jadi sisa 8, kemudian 12 dibagi 6, 0 sisa 12. 12 itu C. Jadi jawabannya itu C8. Selanjutnya nomor 2, di sini ada 3AB. Ini merupakan bilangan heksadesimal karena di sini basisnya 16, disuruh jadiin oktal. Di sini saya memakai cara, jadi bilangan heksadesimal ini saya jadikan ke bilangan bilangan desimal terlebih dahulu, baru bilangan desimal ini saya jadikan ke bilangan oktal. Jadi heksadesimal ke desimal, ini 3 dikali 16 karena heksadesimal pangkat 2 ditambah A ini bernilai 10, jadi 10 dikali 16 pangkat 1 ditambah, dan B bernilai 11, jadi 11 dikali 16 pangkat 0. Kemudian di sini dihitung dan hasil akhirnya 939. Ini masih dalam bentuk desimal. Kemudian dari desimal kita ubah menjadi bentuk oktal. Jadi sama seperti nomor 1 tadi dibagi dengan angka 8. Dan ini hasilnya 1653. Oktal. Oktal. Ya. Nah, baik. Selanjutnya nomor 3 di sini ada karena ini basisnya 8, maka ini merupakan bilangan oktal dan dijadikan ke heksadesimal. Sama dengan nomor 2 tadi, saya menggunakan cara saya jadikan ke bilangan desimal terlebih dahulu. Jadi 2 dikali 8 pangkat 2 ditambah 2 kali 8 pangkat 1 ditambah 1 kali 8 pangkat 0. Jadi 2 kali 64 ditambah 2 kali 8 ditambah 1 kali 1, dan hasil akhirnya adalah 145. Kemudian 145 ini bilangan desimal kita jadikan bilangan heksadesimal. Jadi 145 dibagi 16 sama dengan 9 sisa 1, dan 9 dibagi 16 sisa sama dengan 0 sisa 9. Jadi konversi dari bilangan oktal ke bilangan desimal 221 sama dengan 91. Selanjutnya sebutkan fungsi kabel berikut.
Jadi untuk kabel yang pertama ini untuk menghubungkan dua perangkat jaringan dengan kabel yang digunakan akan memunculkan kabel secara otomatis. Kemudian untuk kabel yang B di sini untuk menghubungkan dua perangkat yang berbeda untuk jenis kabelnya yaitu chopper straight stroke. Kemudian yang terakhir di sini kabel yang putus-putus ini untuk menghubungkan dua perangkat yang sama untuk jenis kabelnya yaitu chopper crossover. Selanjutnya di sini sebutkan fungsi dari kabel straight. Kabel straight ini digunakan untuk menghubungkan dua device yang berbeda, contohnya antar PC atau komputer dengan switch. Kemudian perintah untuk mengaktifkan switch yaitu enable. Buktikan dengan screenshot. Mungkin saya masukkan terlebih dahulu. Tadi sudah saya sebentar. Sepertinya belum saya simpan. Ya baik. Selanjutnya saja, apakah fungsi dari hashtag line console 0? Ini line console 0 itu digunakan untuk keamanan suatu perangkat. Jadi ketika user menghidupkan suatu perangkat, jika user mau masuk ke konfigurasi perangkat tersebut, maka user akan diminta untuk memasukkan password atau diminta untuk login terlebih dahulu. Kemudian untuk nomor 8 nanti akan saya masukkan screenshot-nya. Selanjutnya, kabel yang digunakan untuk menghubungkan antara suatu server dengan workstation adalah kabel ini, jenis chopper straight stroke. Jadi kabel yang digunakan untuk menghubungkan kabel LAN. Chopper. Nah, seperti ini, seperti kabel nomor B ini. Baik, mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.